Setelah memahar mustika khotam macan putih, klien saya ini tahu bahwa di rumahnya itu banyak jimat pelarisan, warisan leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam bahagia dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Romdoni. Dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu kasus dari klien saya. Sebut saja namanya adalah Pak Mar gitu. Ya, tentu nama ini nama samaran ya. Nah, beliau ini kalau saya tidak salah hitung, beliau itu memahar mustika khotam macan putih dari saya. Nah, ini pemaharan yang ketiga atau yang keempat gitu ya. Saya sedikit lupa. Nah, yang paling saya ingat ini adalah pemahar pertama itu mustika pelarisan khusus. Ya, Pak Mar ini itu punya usaha toko kelontong, punya 2 toko. Yang pertama di samping rumah mertua, ini dikelola oleh adik ipar beliau. Lalu yang kedua ini di rumahnya sendiri. Ya, di mana bangunan tokonya ini menjadi satu dengan rumah tempat tinggal beliau. Nah, awal pemaharan ini beliau itu langsung memahar 2 mustika pelarisan khusus sekaligus 2 masing-masing untuk kedua toko beliau, dan beliau ini memahar akhir tahun 2020 ya, kalau saya tidak salah ya. Kemudian akhir tahun kemarin atau akhir tahun 2023 beliau itu memahar mustika khotam macan putih berkhotam. Alasan beliau itu memahar khotam macan putih ini selain untuk kemajuan usaha dan untuk penangkal santet. Ya, beliau juga seperti mendapatkan bisikan gaibnya untuk memahar mustika khotam macan putih berkhotam. Bahkan Pak Mar ini tuh bertanya, apakah saya ini tuh memerintahkan khotam untuk mendorong Pak Amar untuk memahar mustika khotam macan putih? Tentu saja saya jawabnya tidak. Saya itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, tapi perlu saya luruskan juga bahwasannya jika klien saya itu termasuk Pak Mar ini yang punya keinginan di dalam hatinya itu meskipun sedikit untuk memahar sarana berkhotam, terus kemudian mendengar bisikan gaib untuk memahar sarana khotam tersebut, nah, maka besar kemungkinan karena khotam ini tuh menyukai klien saya. Sudah jelas ya. Nah, kasus inilah yang terjadi kepada Pak Mar. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau itu akhirnya itu memahar mustika khotam macan putih dari saya. Nah, sejak memegang mustika khotam macan putih, ada 2 kejadian yang cukup menarik untuk di-share di video ini. Yang pertama adalah masalah penemuan jimat pelarisan di rumah Pak Mar tersebut. Untuk kejadian yang kedua, nanti saya sambung di video selanjutnya. Ya, untuk penemuan jimat pelarisan ini semula berawal ketika Pak Mar ini tuh mimpi bertemu dengan sosok pria yang seumuran dengan Pak Mar tersebut. Nah, di mimpi pria tersebut ya menuntun Pak Mar untuk menggali tanah di pojokan di salah satu kamar di rumahnya.
Dan setelah itu berpesan, apapun yang ditemukan setelah menggali, silahkan Anda buang di sungai atau di laut, bungkusan tersebut. Ya, pertama kali bermimpi ini, Pak Mar itu biasa saja, menganggap mimpi ini tuh biasa saja, hanya punya tidur. Nah, tapi di malam kedua dan di malam ketiga, Pak Mar ini mimpinya itu terulang kembali. Bahkan di hari ketiga, ketika tidur siang, mimpinya ini terulang lagi. Karena hal ini, Pak Mar itu berinisiatif untuk menuruti perintah sosok pria yang ditemui di mimpinya tersebut. Nah, yang menjadi kesulitan ini adalah tempat yang dimaksud oleh sosok di dalam mimpi. Ya, tepatnya sudah tertutup lantai, ya, lantai keramik. Ya, jadi perlu menggali tukang untuk membongkar, kemudian menggali tempat tersebut. Nah, setelah digali tidak terlalu dalam, sekitar 1 meteran, maka ditemukan bungkusan kain yang sudah lusuh. Karena tidak berlapis-lapis, kainnya mungkin sudah ambiar bungkusan tersebut. Nah, setelah dibuka, ditemukan banyak sekali jimat atau rajah. Jimatnya terbuat dari kulit, dan ada beberapa yang terbuat dari logam kuno dengan tulisan raja Arab atau tulisan raja. Nah, dulu sebelum dibuang ke laut, itu sudah difoto dan sempat dikirim kepada saya. Tapi saya cari sudah tidak adanya di HP saya. Nah, tapi sekilas ya saya lihat jimat tersebut itu merupakan sebagian ya jimat pelarisan. Ya, karena saya mengenal apa yang tertulis ya di jimat tersebut. Nah, itu memang untuk pelarisan. Ya, tapi memang pelarisan yang mohon maaf ya, jalur hitam. Nah, dari kejadian ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya pria yang menemui Pak Mar ini di mimpi tersebut ini adalah Khodam Macan Putih yang sebelumnya dimahar oleh Pak Mar. Ya, dari sudut pandang Khodam tersebut, jimat yang ditanam di rumah Pak Mar ini memiliki energi negatif. Jadi alangkah baiknya dibuang saja atau dilarung. Dan dari penuturan Pak Mar ini kemungkinan jimat tersebut adalah peninggalan dari leluhurnya. Nah, lebih tepatnya ya kakek buyutnya. Ya, karena dulu kakeknya itu pernah bercerita bahwasanya ayah dari kakeklah yang memulai usaha toko kelontong. Terus kemudian diwariskan sampai pada akhirnya ke Pak Mar ini yang memegang toko kelontong tersebut. Dan kakeknya itu bercerita bahwa dulunya ayahnya itu punya banyak jimat pelarisan, tapi katanya sudah dibuang. Nah, ini kejadian pertama yang dialami oleh Pak Mar setelah menggunakan mustika Khodam Macan Putih. Untuk kejadian yang kedua, insya Allah akan saya sambung ya di video selanjutnya. Dan terakhir, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan Anda klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang dekat di sekitar Anda semuanya. Amin.
Nah, terima kasih buat saudaraku semua. Saya Abah Romdani pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.